NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Data Terdistribusi kelas R01. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware dan apa manfaat dari middleware. Jawabannya, pengertian dari middleware yaitu perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam melakukan komunikasi melalui input atau output. Middleware dapat diibaratkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, middleware seperti semacam lem yang dapat menyatukan sebuah jaringan dan komputer-komputer yang terhubung di dalamnya. Middleware dapat berupa sebuah aplikasi tunggal atau dapat berupa keseluruhan dari server. Selanjutnya, tipe-tipe dari middleware. Yang pertama, Remote Procedure Calls atau yang bisa disingkat dengan RPC. Terdiri dari dua. Yang pertama, klien dapat memanggil prosedur atau fungsi yang berjalan pada komputer lain melalui jaringan. Dan yang kedua, tipe Synchronous atau Asynchronous. Selanjutnya, yang kedua, Object Request Broker atau ORB, yaitu sistem manajemen komunikasi antara klien dan server yang berorientasi objek atau Object Oriented. Yang ketiga, Message Oriented Middleware atau yang bisa disingkat dengan MOM, yaitu komunikasi asinkronus antar klien melalui sistem message queue. Selanjutnya, yang keempat, Public atau Subscribe MOM, yaitu server mengirim pesan ke klien yang mendaftar atau push teknologi. Dan yang kelima, akses data berorientasi SQL, yaitu middleware antara aplikasi dan server pada database. Selanjutnya, manfaat dari middleware. Manfaat dalam menggunakan middleware yang pertama, transparansi di seluruh jaringan sehingga menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lain. Yang kedua, independen dari layanan jaringan. Dan yang ketiga, handal dan selalu tersedia. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam mempelajari SQL, kita mempelajari istilah DDL dan DML. Dan jelaskan istilah dari DDL dan DML. Jawabannya, yang pertama, DDL atau Data Definition Language merupakan kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk mengelola, mengubah struktur data type dari objek pada database seperti index, table, trigger, view, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, DML atau Data Manipulation Language merupakan sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat table dan membuat database baru. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery dan mengapa ada kegagalan dalam recovery control, dan sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Jawabannya, database recovery merupakan mekanisme untuk pendeteksian kegagalan dan merestore database agar tetap dalam keadaan konsisten pada saat terjadi kegagalan. Dan kegagalan sistem merupakan kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya yang pertama, sistem error, dan yang kedua, software error. Selanjutnya, soal yang terakhir atau soal yang keempat. Apa saja prosedur dalam recovery dan restart data? Jawabannya, yang pertama, backup mechanism, yaitu membuat backup database dan log file secara periodik. Yang kedua, logging fasilitas, yaitu mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Yang ketiga, checkpoint fasilitas, yaitu synchronization point antara database dengan transaksi log file. Dan yang keempat, recovery manager, yaitu mengizinkan sistem untuk merestore database ke kondisi yang tepat. Sekian video jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Data Terdistribusi kelas R01 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.